Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ini ketemu lagi di hari Senin setelah Sabtu dan Ahad kemarin. Saya bersama dengan Mbak Agi. Mbak Agi yang off sih. Kalau saya masih terus saja. Malah hot ya Mas Ersu ya isunya. Oke, dan seperti biasa kami ajak bergabung dalam obrolan membaca berita di balik berita dari Dapur Forum News Network, Dapur Redaksi Forum News Network masih terus bersama saya Hersuna Arif dan saya Gimita. Senang sekali menjumpai Anda hari ini di hari Senin yang banyak berita yang bisa kami kami sampaikan kepada sahabat Off the Record. Yes, dan seperti biasa kita akan memberikan konteks dari peristiwa berita itu ya. Anda berita-beritanya sudah dapatlah di konten-konten lain, tapi kita akan memberikan Anda insight story-nya atau bagaimana kita membaca berita itu. Dan saya kira fokus perhatian publik pasti hari ini adalah persidangan Ferdy Sambo ya, Mbak Agi ya. Ya, betul. Itu yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sedang ini mulai sidang perdananya itu. Jadi kita akan bahas soal itu. Dan kedua, saya kira soal kemarin Pak Anies Baswedan yang secara resmi mengakhiri masa jabatannya 5 tahun masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta itu yang cukup meriah. Saya kira juga seperti Anda sudah nonton itu. Tapi sebenarnya diam-diam di luar itu orang yang mungkin orang nggak terlalu perhatian ya, bahwa setelah sekian bulan tiarap gitu, ternyata Ganjar Pranowo ini sekarang mulai gencar lagi ya, Gubernur DKI, Gubernur Jawa Tengah. Ganjar Pranowo ini gencar lagi untuk melakukan kampanye dulu kan dapat jadi tahanan kota gitu ya, tapi sekarang ini mulai gencar lagi dan relawan yang dulu sempat hilang ini muncul lagi, dan bersamaan dengan ini kan hilangnya tidak berlanjutnya musyawarah rakyat ya yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tiba-tiba sekarang yang kemarin kan di Makassar batal tuh ya. Nah tiba-tiba sekarang kok Ganjar gencar. Nah ini soal ini yang nanti kita akan bahas, tapi saya kira nanti kita akan bahas Sambo dulu. Tapi sebelum masuk Sambo ini saya tertarik nih, tadi ada ngirimin saya berita soal deklarasi di Langkat ya, deklarasi Ganjar Pranowo di Langkat. Ada apa sih ceritanya itu, kok kayaknya menarik, ada soal ulama-ulamanya itu Mbak Agi? Iya Mas Ersu, jadi ini sebenarnya tidak dimuat di berita yang, kalau berita online itu kan ada yang mainstream, ada yang memang portalnya itu tidak terlalu besar begitu ya, biasanya hanya dibaca oleh teman-teman di daerah begitu. Tapi ini salah satu portal berita yaitu wartaberita.com dan juga demokrasi.com itu memuatnya Mas Ersu. Jadi ini rupanya berupa liputan di lapangan ya, karena saya lihat pada acara atau pada konteks yang sama itu dimuat juga di media online yang basisnya itu ada di Jakarta atau media yang lebih besar begitu. Tapi itu hanya rupanya bukan liputan di lapangan, tapi saya lihat lebih berupa siaran pers gitu biasa. Kalau ada acara itu biasanya panitia mengirimkan berupa siaran pers kepada media dan kemudian media tersebut memuatnya begitu. Karena kita melihat itu narasi dari satu media ke media lainnya itu hampir sama, kira-kira begitu. Nah ini kalau yang di dua media ini agak berbeda nih Mas Hersu, yaitu ini soal dijanjikan sembako, warga mendadak jadi ustadz lalu ikut deklarasi dukung Ganjar, begitu kurang lebih judulnya. Dan kemudian isinya adalah dia menceritakan yaitu terjadi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara beberapa waktu lalu ini. Jadi terpasang sebuah spanduk besar yang berisi acara dukungan ustadz atau para ustadz kepada Ganjar Pranowo yaitu Gubernur Jawa Tengah, yang menghadiri acara tersebut kebanyakan katanya adalah pengangguran berdasarkan si peliput, jadi wartawan yang meliput. Hal tersebut terkuak dari pengakuan Sucipto, yaitu salah seorang yang ikut mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar. Jadi rupanya dia mewawancarai salah satu peserta yang bernama Sucipto. Sucipto bukan ustadz, tapi iming-iming sembako membuat pria pengangguran ini tiba-tiba menjadi ustadz, demikian katanya. Namanya juga rezeki Mas, nggak boleh ditolak alasannya. Kemudian Sucipto ternyata tidak sendiri, karena kawan-kawan seperjuangannya sesama pengangguran banyak yang ikut meramaikan. Jadi ustadz dadakan begitu istilahnya. Nah, jadi mulai dari acaranya sendiri sih sebenarnya tidak hanya diikuti oleh ustadz, tapi ustadz dalam tanda petik tadi ya, tapi juga ada anak-anak, emak-emak tua, dan mereka ya berpakaian muslim tentunya begitu ya, dan kemudian dibagikan sembako, dan katanya juga tergabung dalam sebuah jaringan yang bernama Komunitas Ustadz Sahabat, Ustadz Sahabat Ganjar Kabupaten Langkat, tepatnya demikian. Ini juga ini
anu juga ini politik identitas juga ini. Identitas. Tapi identitasnya identitas palsu karena Jadi rupanya kalau kita melihat ini, kalau seandainya ini benar, teman reporter atau wartawan di wartaberita.com ini yang meliput itu kejadiannya ini adalah benar, maka berarti ini politik identitas itu gurih ya Mas ya? ya. Nah, tapi tadi itu ini maksudnya identitas Islam tapi identitasnya palsu ya gitu ya. Oke, tapi kan seperti kita janji ini semacam ice breaking saja karena menurut saya itu menarik juga dalam situasi semacam ini kita bahas seperti itu. Nanti kita lanjutin soal fenomena Ganjar dan Pak Anies Baswedan ya. Ya, tapi saya rasa ini Pak Ganjar nggak kenal loh Mas. Orang nggak kenal, pasti nggak kenal. PSI aja nggak kenal, apalagi ini. Iya, PSI dia nggak kenal, tadi nggak kenal, ini pasti nggak kenal. Saya yakin kalau yang ini nggak kenal. Apalagi Sucipto, siapa itu? Langkat tuh jauh, saya tahu. Bagi orang yang pernah lama tinggal di Medan, saya tahu Langkat itu lumayan jauh tuh di sana, dari luar kota Medan masih jauh, dari Binjai terus baru ke Langkat gitu ya. Oke, kita mulai dengan Ferdy Sambo ya Mbak ya. Oke, kalau Anda melihatnya dari sisi angle apa nih dalam kasus Sambo ini yang menarik? Kalau saya terus terang, saya menunggu apa sih sebenarnya yang di BAP dari hasil keterangan dari Eliezer dan juga yang lain dari Ricky dan sebagainya. Karena terus terang akhir-akhir ini yang viral atau yang menjadi pembicaraan hangat atau bahkan panas itu adalah pernyataan dari Febri Diansah, yaitu pengacara dari Ibu Putri yang menyatakan bahwa Ferdy Sambo tidak menyuruh membunuh, tidak menyuruh menembak, tapi hanya menghajar. Begitu kan Mas Hersu, dan kemudian bahkan dia dengan rasa empati yang sangat dalam ingin menyelamatkan Eliezer yang sudah salah terima perintah, bahkan sempat mengundang ambulan dan sebagainya. Jadi terus kemudian adanya tembak-menembak, rekayasa dan sebagainya adalah dalam rangka menyelamatkan Eliezer begitu. Nah, itu menarik sekali pernyataan dari pengacara tersebut begitu, apalagi pernyataan yang jelas-jelas kemudian memutarbalikkan seperti itu diwacanakan kembali setelah kemarin kan sudah ditutup tuh, sudah di SP3-kan gitu ya. Kasusnya sudah tidak ternyata malah diwacanakan kembali oleh Febri Diansah setelah munculnya si pengacara baru ini. Nah, tadi setelah kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh jaksa, membacakan BAP, rasanya agak sedikit lega, Mas Hersu. Jadi seperti ada harapan baru begitu ya. Iya, saya juga gitu. Saya tadi menyimak detail, terutama itu pada bagian rekonstruksi yang kita sebut dulu rekonstruksi ya, peristiwanya lah gitu ya di sana ya. Karena kalau dengan menggunakan logika Febri Diansah, meskipun buat kita agak kaget juga ya, seorang Febri Diansah menyampaikan pernyataan semacam itu, karena berdasarkan pengakuan dari para saksi sebelumnya, terutama Richard lah ya, gitu, kan ini ikut menembak Pak Ferdy Sambo ini ikut menembak. Ini penting Pak, Ferdy Sambo ini ikut menembak atau tidaknya itu sebenarnya waktu buat kita itu menjadi sangat penting waktu itu ya, karena dengan cara begitu ya faktornya bahwa dia hanya sebagai aktor intelektual saja tapi tidak terlibat sebagai pembunuhannya begitu ya kalau dia tidak ikut menembak. Apalagi kalau kemudian ditambah dengan pernyataan dari Febri Diansah kan jadi sebenarnya ini hanya salah komunikasi aja antara Richard dengan Pak Ferdy Sambo, dan kemudian Pak Ferdy Sambo punya niat baik membuat skenario semua ini untuk melindungi Richard, kan gitu jadinya ya Mbak ya. Nah, tapi mari kita dengar dulu sekarang. Kita dengar dari pembacaan BAP yang disampaikan oleh jaksa. Sesampainya di ruang tengah dekat meja makan, terdakwa Ferdy Sambo SH-SIK bertemu dan berhadapan dengan korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pada saat itu, terdakwa Ferdy Sambo SH-SIK MH langsung memegang leher bagian belakang korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mendorong korban Nofriansah Yosua Huta Barat ke depan, sehingga posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan terdakwa Ferdy Sambo SH-SIK MH dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang berada di samping kanan terdakwa Ferdy Sambo SH-SIK MH. Sedangkan posisi saksi Kuat Ma'ruf berada di belakang terdakwa Ferdy Sambo SH-SIK MH dan saksi Ricky Rizal Wibowo dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila korban Nofriansah Yosua Huta Barat melakukan perlawanan berada di belakang saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu.
sedangkan saksi Putri Chandrawati berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 meter dan posisi korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdiri. Kemudian terdakwa Freddy Sambo, SH-SIK MH, langsung mengatakan pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan perkataan, "Jongkok kamu." Lalu korban Nofriansah Yosua Huta Barat sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan, sejajar dengan dada sempat mundur sedikit, tetap sebagai tanda penyerahan diri dan berkata, "Ada apa ini?" Selanjutnya terdakwa Freddy Sambo SH-SIK MH yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras pada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan mengatakan, "Weh, kau tembak, cepat weh, kau tembak." Seharusnya terdakwa Freddy Sambo SH-SIK MH sebagai seorang perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat Inspektur Jenderal yang sudah lama berkecimpung dalam dunia hukum seharusnya bertanya dan memberikan kesempatan pada korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk menjelaskan tentang hal yang terjadi sebagaimana cerita saksi Putri Chandrawati tentang pelecehan yang terjadi di Magelang dan bukannya malah membuat terdakwa Freddy Sambo SH-SIK MH semudah itu menjadi marah dan emosi hingga merampas nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah mendengar teriakan Freddy Sambo SH-SIK MH, lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya dengan pikiran tenang dan matang serta tanpa adanya keraguan sedikit pun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Langsung mengarahkan senjata api Glock 17 nomor seri MPY 851 ke tubuh korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 atau 4 kali sehingga korban Nofriansah Yosua Huta Barat terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Penembakan tersebut menimbulkan luka tembak masuk pada dada sisi kanan, masuk ke dalam rongga dada hingga menembus paru dan bersarang pada otot sela iga ke-8 kanan bagian belakang yang menimbulkan sayatan pada bagian punggung. Luka tembak masuk pada bahu kanan menyebabkan luka tembak keluar pada lengan atas kanan. Luka tembak masuk pada bibir sisi kiri menyebabkan patahnya tulang rahang bawah dan menembus hingga ke leher sisi kanan. Luka tembak masuk pada lengan bawah kiri bagian belakang telah menembus ke pergelangan tangan kiri dan menyebabkan kerusakan pada jari manis dan jari kelingking tangan kiri. Kemudian terdakwa Freddy Sambo SH-SIK MH menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan. Lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi, terdakwa Freddy Sambo SH-SIK MH yang sudah memakai sarung tangan hitam, menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat hingga korban meninggal dunia. Tembakan terdakwa Freddy Sambo SH-SIK MH tersebut menembus kepala bagian belakang sisi kiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat melalui hidung, mengakibatkan adanya luka bakar pada cuping hidung sisi kanan luar. Lintasan anak peluru telah mengakibatkan rusaknya tulang dasar tengkorak pada 2 tempat yang mengakibatkan kerusakan tulang dasar rongga bola mata bagian kanan dan menimbulkan resapan darah pada kelopak mata kanan yang lintasan anak peluru telah menimbulkan kerusakan pada batang otak. Nah, tadi jelas ya Mbak ya, meskipun ini kalau versinya jaksa ini 1 kali menembak gitu ya. Jadi Richard 3 kali menembak, terus kemudian dia menembak walaupun ini sebenarnya mungkin bisa nggak sesuai dengan data-data forensiknya ya kalau soal tembakan yang masuk dan sebagainya. Tapi faktanya di situ jelas di situ disebutkan bahwa Pak Freddy Sambo ikut menembak dari belakang, memastikan masih hidup ya. Tadi disebutkan dia masih bergerak-gerak. Jadi artinya bisa disebut kalau dengan versi dakwaan jaksa ini ya yang mengakhiri hidupnya Brigadir Yosua Huta Barat ini ya Pak Freddy Sambo gitu ya Mbak ya kalau kita simak tadi ya.
Iya betul Mas Hersu. Jadi tadi kan dikatakan bahwa ketika ditembak 3 kali tersebut dan kemudian juga diuraikan 3 kali itu menembak bagian mana saja, antara lain itu yang bagian leher gitu, ada yang meleset, terus kemudian tembusnya kemana, ada yang kena jari yang tadinya dikiranya itu ada apa ya copot begitu kukunya, tapi ternyata itu adalah bagian dari pantulan gitu, dari peluru dan sebagainya sudah sangat sangat jelas dijelaskan di situ. Nah, kemudian setelah ditembak 3 kali, ternyata Yosua jatuh tertelungkup dan masih bergerak-gerak, artinya dia masih hidup. Kemudian untuk memastikan, maka Verdi Sambo melakukan penembakan sekali lagi dari arah kepala, begitu untuk memastikan bahwa dia sudah tewas. Dia kemudian menjadi tewas. Nah, ini menjadi sangat berbeda sekali, Mas Ersu, dengan apa yang dinyatakan oleh kuasa hukumnya. Apalagi pada saat rekonstruksi, Verdi Sambo memang tidak bersedia untuk melakukan adegan tembakan tersebut. Sehingga pada saat Verdi Sambo melakukan rekonstruksi, Richard melakukan rekonstruksi sendiri, dan kemudian ketika Richard melakukan rekonstruksi sendiri, tidak ada Verdi Sambo, tapi orang lain yang diperankan menjadi Verdi Sambo, yaitu menembak Yosua begitu. Dan ini membuat kita melihat, mendengarkan ya, tepatnya mendengarkan dakwaan tadi, isinya itu menjadi kita lebih lega, Mas Hersu, apalagi. Ya, jadi konstruksi hukumnya cukup kuat menjerat Pak Verdi Sambo. Kan sebenarnya sebelumnya ini berkembang spekulasi, ada skenario untuk membebaskan Verdi Sambo, mulai dari konstruksi hukumnya, mulai dari BAP-nya, kemudian sampai kemudian dakwaan, itu bisa gugur tuh kalau konstruksinya lemah. Tapi ternyata ini berarti dakwaan jaksa ini diambil dari BAP-nya, menyatakan bahwa Pak Verdi Sambo itu memang terlibat dalam penembakan gitu ya Mbak ya. Ya, apalagi perencanaannya Mas Hersu. Ya, kalau perencanaan jelas sangat ya dari saat aktor intelektual dan juga sekaligus pelakunya. Gitu ya. Ya, betul sekali. Karena itu sebetulnya kalau ditelusur ke belakang, kalau seandainya pun dari pihak pengacara yaitu Febri Diansah kekeh dengan skenario tersebut, maka bisa ditilik ke belakangnya, yaitu berdasarkan kesaksian dari Ricky dan juga dari Eliezer dan juga dari Kuat begitu. Jadi pada saat dia di rumah Saguling itu, dia menyerahkan, dia bahkan menurut Ricky adalah kamu berani nggak untuk menembak? Jadi jelas kamu berani tidak untuk menembak Yosua. Dia bilang mental saya tidak kuat, saya tidak berani. Kemudian kalau gitu panggil Barada E, dan kemudian dia masih di bawah, dia dipanggil ke atas, dan kemudian ke Barada E juga langsung ditanyakan, nah, apakah kamu berani menembak Yosua? Setelah sebelumnya di briefing kenapa itu akan dilakukan, yaitu karena Yosua sudah melecehkan dan sebagainya. Kemudian Barada E menjawab siap, dan kemudian diberikan pistol tersebut, pistol HS-19 kalau tidak salah, atau HS-17 namanya Mas Hersu ya, saya tidak apa. Dan kemudian HS-19 yaitu pistol milik Yosua sebetulnya itu katanya, dan kemudian diberikan juga pelurunya begitu, magazinnya diberikan dan disuruh mengisi saat itu juga. Itu artinya ya tidak mungkin kalau seandainya hajar, maksudnya adalah hanya sekedar menghajar begitu ya. Kalau seandainya menghajar mungkin dia akan kasih misalnya sarung tangan tinju, atau dia akan mengasih tongkat, atau dia mengasih sarana yang lain dan bukan pistol yang dibawakan untuk Barada E begitu. Jadi mungkin benar kalimatnya hajar, tapi dengan pistol itu kan masa hajar, ya hajarnya ditembak kalau dengan pistol kan begitu ya. Iya, nggak mungkin dengan pistol, ayo dihajar, terus pistolnya dipakai mukulin tuk gitu kan, tidak mungkin Mas Hersu ya. Jadi ini pembelaannya ya memang namanya pengacara ya, dia harus membela, tapi memang cara membelanya agak-agak lucu begitu ya. Iya. Oke, jadi saya kira ini menarik dan clear, jadi fix saya kira ya, nggak bisa ngelak lagi. Ini kalau dari dakwaan jaksa, Verdi Sambo itu aktor intelektual dan sekaligus eksekutor, gitu ya. Kalau sebelumnya disebutkan bahwa eksekutornya itu hanya Richard, tapi ternyata dia juga eksekutor. Nah, cuman ini nanti tinggal yang jadi pertanyaan para saksi-saksi, Mbak, karena jujur saja ini agak masih terperawan, karena di dalam posisi ini yang berada di kelompok berseberangan dengan Verdi Sambo itu hanya Barada Richard, kan gitu. Yang lain itu tetap saja bisa disebut sebagai orangnya Verdi Sambo, baik Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan juga Putri Candrawati tentu saja gitu. Nah ini kita yang ini menarik untuk kita ikuti bagaimana perkembangan berikutnya. Itu yang orang masih tunggu-tunggu. Tetapi kita mesti kasih konteksnya, karena kita selalu ngomong bahasa berita.
bahwa kuat tidaknya dakwaan dan bagaimana keputusannya itu tidak lepas dari pertarungan internal di lingkungan kepolisian. Ya, betul sekali Mas Hersu. Itu memang internal kepolisian kita juga melihat dan banyak sekali yang menduga-duga begitu ya. Terus kemudian juga memberikan hasil pengamatan gitu ya, bahwa sekarang di dalam kepolisian saat ini sedang ada Star Wars gitu ya. Itu memang betul seperti perang bintang, yaitu perang bintang di mana orang yang bermain narkoba, yaitu kelompok yang bermain narkoba itu melawan kelompok yang bermain judi online begitu kan. Istilahnya seperti itu, dan kebetulan itu pemainnya adalah mereka yang memiliki bintang, istilahnya demikian. Ini pengamat yang mengatakan, dan kita sudah bisa melihat pengamatan-pengamatan itu baik di televisi, di online, dalam diskusi-diskusi dan sebagainya begitu. Nah, ini yang sangat-sangat memprihatinkan kalau kita melihatnya ya Mas Hersu, karena ini kan institusi yang harusnya bersih, sifatnya melayani dan tidak mengambil untung dari rakyat, tidak mengambil untung dari hal-hal yang haram seperti itu begitu. Tapi kita kembali lagi kepada persidangan tadi Mas Hersu, kalau saya melihat dua hal itu yang saya lihat adalah ketika ada live dari keluarga Yosua, dari Brigadir Yosua, itu menyedihkan sekali Mas Hersu. Tidak tahan kita untuk tidak menangis ketika melihat di saat-saat ketika dibacakan bagaimana detik demi detik Yosua itu mereka mulai rapat, merencanakan, dan kemudian si Ibu Putri ikut rapat, dan kemudian Ibu Putri diperintahkan untuk jalan lebih dulu ke lokasi rumah dinas, dan dia melakukannya ke sana dengan tanpa ada berusaha untuk mencegah bahwa kamu akan dibunuh, ayo lari dan sebagainya. Begitu juga teman-temannya, semuanya betul-betul ada di wilayah hubungan kekuasaan Verdi Sambo itu, semuanya dalam keadaan di bawah kekuasaan dan tidak ada yang berani, bahkan ketika sampai di lokasi Yosua ada di halaman begitu dan semuanya ada di dalam rumah, mungkin dia sudah merasa terkucil karena kan senjatanya sudah dirampas begitu, sudah disita, dan tidak ada yang berusaha satupun untuk memberitahu dia begitu. Padahal masih ada kesempatan dia untuk escape gitu ya, untuk dia menyelamatkan diri begitu. Itu mendengarkan itu, kita sebagai seorang, kalau saya mendudukan saya sebagai ibunya, kita betul-betul melihat detik-detik terakhir dari korban, dari anak kita Mas Hersu itu dijagal lah di situ ya, itu rumah penjagalan untuk. Iya, bagaimana detik demi detik dia menuju ke penjagalan, dan bagaimana Kuat Ma'ruf itu perannya juga sangat besar Mas Hersu di situ. Dikatakan bahwa ketika dia sampai di rumah dinas tersebut, dia naik ke lantai 2 dan sebagainya, kemudian dia menutup supaya suara tembakan tidak terdengar, supaya tidak ada orang yang melihat dari luar, karena rumah sebelah kan juga semuanya tingkat begitu ya. Padahal dia tidak pernah sebelumnya sekalipun dia menutup jendela atau pintu di lantai 2 itu tidak pernah, karena yang biasanya menutup itu adalah penjaga rumah tersebut, dan pada saat kejadian penjaga rumahnya juga ada di lokasi tersebut. Jadi dia berinisiatif begitu, dan kemudian dia pun juga membawa pisau untuk berjaga-jaga kalau seandainya Yosua ini melawan dan sebagainya. Jadi betul-betul dia sudah dikepung saat itu, tidak ada satupun yang berpihak kepada dia. Dan kemudian kalau saya melihat dan kita melihat di sana di Jambi, orang tuanya melihat itu berkali-kali, kita tidak tahan melihat ibunya mengusap air mata terus-menerus. Dan kemudian kita ingat kemarin Kamarudin juga mengatakan ternyata hubungan saudara dia dengan Reza, dengan adiknya sangat kuat ya, instiknya. Jadi pada hari itu juga, sore harinya Reza pulang kerja itu datang ke rumah Saguling begitu, mencari kakaknya karena dia merasa tidak enak, tapi ternyata dia ditahan, tidak boleh masuk rumah, padahal dia sudah sering sekali main di situ, seperti dia ulang tahun segala itu kan terjadi di rumah Saguling ya, dia ulang tahun, disiapkan pakai kue ulang tahun, dan kemudian dia ditahan oleh Daden dan satu orang ajudan yang lain, kalau tidak salah namanya Romei atau siapa begitu, menurut Romer ya, menurut Kamarudin Simanjuntak. Dan itu keduanya saat ini tidak ikut ditahan. Padahal artinya mereka kenapa melakukan itu karena mereka diduga mengetahui peristiwa tersebut. Bahkan kepada Reza dia diduga juga
kong kali kong dengan Provos, karena pada saat Reza mau masuk malah dia mengatakan bahwa Reza, ini ada berita kamu dipanggil oleh Provos. Dan Reza bingung kenapa saya dipanggil Provos. Akhirnya dia mundur dan dia mengambil bajunya di laundry karena harus berseragam dinas kalau dipanggil Provos, sementara saat itu dia memakai baju olahraga. Nah, hal-hal seperti ini yang sepertinya belum masuk ke dalam BAP tersebut, Mas. Kemudian ini akan keluar di persidangan. Ya, karena itu tadi saya sebutkan, ini tidak lepas dari pada waktu itu konteksnya betapa powerfulnya Sambo ya sebagai kaitan judi online 303 ini kan dia menjangkau kemana-mana. Yang tadi persaingan antara narkoba dan judi online. Dan kita tahu juga kemudian ada peristiwa di Jawa Timur. Ya, di Jawa Timur itu kan bagaimanapun juga Kapolda yang dicopot itu sebelumnya disebut-sebut dia ikut terlibat dalam konspirasi menyebarkan rekayasa pembunuhan dari Yosua, ya yang tembak menembak itu Pak Niko Afita yang sudah dicopot dan diganti oleh Pak Teddy Minahasa. Gitu rupanya Teddy Minahasa rupanya mainannya narkoba dan dia kan udah ditangkap oleh Polda Metro Jaya loh yang nangkep ini sebenarnya awalnya kan, kemudian bahwa ketika kemudian ketahuan bahwa yang terlibat Teddy Minahasa tentu perlu pangkat yang lebih tinggi jadi melibatkan Mabes Polri kan gitu. Nah, saya melihat ini lancar tidaknya persidangan Ferdy Sambo ini tergantung dari konstelasi office politicking di lingkungan Mabes Polri, dan saya kira buat Pak Listio Sigit nggak ada pilihan lain gitu setelah kemarin juga dikumpulkan oleh Pak Jokowi, ya dia mestinya ini waktunya bersih-bersih, dan sebenarnya dari sisi ini momentum loh buat dia kan gitu. Meskipun kita tahu kemarin sudah mulai ada pergeseran dari Kapolda, terus ada yang tadinya sudah masuk kotak, angkatan dia dinaikkan kembali dan sebagainya, angkatan 91 ya. Jadi Pak, ini waktunya buat Pak Listio Sigit untuk konsolidasi, dan sebenarnya juga bisa momentumnya digunakan saling bersih-bersih di situ gitu. Karena kalau tidak ya Pak Listio Sigit yang akan terancam untuk jabatan posisinya sebagai Kapolri. Kan benar-benar dalam setahun terakhir ini banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan kepolisian di bawah Pak Listio Sigit, dan kemudian orang menyebutnya ini bisa tangannya Pak Listio Sigit ini panas gitu. Nah sekarang buktikan bahwa tangan Pak Listio Sigit itu dingin dalam situasi yang panas gitu, dan kemudian dia bisa menata ulang kepolisian RI. Saya sih melihatnya begitu. Jadi ini jangan dianggap bahwa ini murni semata-mata konstruksi hukum ya, bahwa ini ada persoalan itu, ada background semacam itu yang mendasarinya gitu Pak. Iya betul Mas Ersu, kita juga harus mengingat lagi kembali ke belakang sejak bulan Juli terjadinya pembunuhan Yosua ini, dan kemudian diikuti pada bulan Agustus di mana Ferdy Sambo ini mulai ditahan kalau tidak salah tanggal 11 Agustus, dan kemudian di dalam masa itu Satgasus ini dibubarkan gitu, dan kemudian diyakini bahwa Satgasus ini terlibat dalam konsorsium 303 atau judi online tersebut. Nyata-nyata ketika begitu Satgasus itu dibubarkan oleh Pak Listio Sigit, Teddy Minahasa langsung menyambutnya dengan menggasak semua perjudian online di Sumatera Barat. Entah itu memang dia sudah jadi itu begitu berdekatan sekali Mas Ersu. Kalau sesuatu dia harus melakukan, taruhlah itu yang namanya serse itu kan harus melakukan penyelidikan, investigasi, penyamaran dan sebagainya. Kadang makanya orang suka bilang tukang bakso bawah HT, tukang cendol bawah HT, tukang rokok bawah HT itu kan mereka melakukan penyamaran sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan bisa sampai 6 bulan untuk mengetahui betul. Kalau dia tidak yakin daripada bukti-buktinya itu tidak jelas, dia tidak akan melakukan penggerebekan. Tapi ini begitu tepat Satgasus itu dibubarkan, lalu Pak Teddy Minahasa langsung menggasak, dan kemudian ada ratusan orang tersangka yang terlibat dalam perjudian online tersebut kemudian ditangkap. Begitu juga hasil tangkapannya itu besar begitu ya. Nah, ini artinya bahwa selama itu dia mungkin ingin melakukan itu tapi tidak berani begitu ya, karena ada kekuatan besar tersembunyi yang melindungi. Nah, dalam hal ini kita juga harus melihat itu. Makanya saya juga tidak heran kalau sekarang saya membaca berbagai narasi dari para pengamat, mungkin juga teman-teman media yang lain kemudian mengatakan bahwa ini saling balas-membalas begitu. Jadi ketika itu dibalas, kemudian dibalas lagi Pak Teddy Minahasa ini. Karena kalau kita lihat bahwa penangkapan narkoba itu sudah terjadi pada bulan Mei 2022. Jadi sudah lama begitu. Dan kemudian itu tentu operasi di Polda Metro Jaya juga tidak baru-baru saja begitu ya. Dan kemudian apakah ini kebetulan atau tidak ditangkap dan kemudian diumumkannya pada saat dipanggil oleh
Pak Pak Jokowi begitu ya. Tapi bukan berarti ya, dalam pengertian hari ini Pak Teddy Minahasa itu dikorbankan, bukan. Ya bahwa ini memang dua mainan ini kelihatannya yang di proyeknya mereka ini ada yang mainan narkoba, itu kan banyak ya kasus mainan narkoba ini. Kemarin yang terakhir saya kira Anda masih ingat juga yang Kapolres Bandara yang dapat setoran dari anak buahnya juga jual beli barang bukti narkoba, itu angkanya lebih gede loh, 7,5 miliar malahan dapatnya ya. Ya, ini saya juga heran kenapa hanya 300 juta begitu Mas Ersu. Padahal yang dijual 1,3 ya, 1,3 kilo. Nah, berdasarkan penangkapan di Makassar yang sudah terjadi sebelumnya, bahkan itu tahun lalu kalau tidak salah ya, karena itu penangkapan narkoba untuk tahun baru begitu. Dan dari penangkapannya adalah barang buktinya yang disita adalah 5 kilogram. Nah, dari 5 kilogram itu diperkirakan per gramnya dijual seharga 2 juta. Sehingga nilainya itu mungkin nilai di pasaran, tapi ya harga jual end user begitulah istilahnya itu adalah sekitar 10 miliar. Tapi biasanya kalau saya juga mendengar itu setidaknya dijual dari tangan pertama atau misalnya ini tidak akan jauh-jauh sampai anjlok 300 juta begitu. Per kilonya ya, murah banget ya. Katanya dijualnya 400 juta, tapi Pak Teddy Minahasa dapat 300 juta gitu. Jadi murah banget gitu ya. Tapi mungkin karena duit gampang sih ya. Oke. Jadi itu tadi kira-kira background. Saya kira kita mesti harus jangan melihat bahwa persidangan dari Pak Ferdy Sambo ini dalam situasi yang ruang yang hampa gitu. Ada background itu, ada background persaingan di internal kepolisian, dan kita sih berharap justru ini jadi momentum untuk bersih-bersih gitu ya, Mbak ya. Ya gitu. Oke, kita sambil tunggu terus persidangannya karena nanti banyak fakta-fakta menarik, tapi untuk bagian yang nanti konsumsi orang dewasa, info-info yang orang dewasa di skip. Ya, kita sebut gitu ya. Tadi sempat ada ya beberapa kalimat yang ya untungnya hanya sekedar itu saja, tidak sampai dijelaskan lebih detail lagi Mas Ersu. Ya, oke. Kita pindah ke soal pencapresan ya, Pak ya. Kemarin kita sempat bertanya-tanya ketika Pak Jokowi bertemu dengan Ibu Megawati di Batu Tulis itu, gitu kan. Terus pertama awalnya banyak pengamat yang menduga bahwa ini bagian dari permintaan dari Ibu Megawati, komitmen Pak Jokowi untuk mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden. Tapi kan kemudian Presiden Jokowi karena kenapa orang menduga itu? Sebelum ke Pak Jokowi, orang menduga itu karena pernyataan dari Hasto Kristianto yang menyatakan bahwa ini membahas soal kesinambungan kepemimpinan nasional dari Bung Karno, Ibu Megawati, Pak Jokowi. Kan kalau itu kan logic thinkingnya langsung berarti Puan kan gitu. Makanya media pengamat banyak menduga itu. Tapi yang agak mengejutkan kemudian Pak Jokowi ketika ditanya menyatakan soal itu, apakah betul itu berkaitan dengan dukungan terhadap Puan, Pak Jokowi kan menjawab, nama calon presidennya juga belum diputuskan gitu, dan media juga menyimpulkan juga nama Puan juga belum diputuskan kan gitu waktu itu jawabannya. Apa artinya itu? Nah kemudian kalau kita tiba-tiba melihat gerakannya dari Ganjar Pranowo ini sekarang kenceng lagi gitu ya, dia udah kalau nggak salah waktu itu dia langsung ada kegiatan dia di Bali, kemudian Sulawesi Selatan dan langsung Sulawesi Barat gitu ya, meskipun beda-beda kita tahu itu bagian dari safari itu, padahal kita tahu selama ini Ganjar Pranowo itu dikenakan tahanan kota oleh PDIP. Karena kalau dia mau keluar kota dia harus lapor dengan DPP kan gitu ya. Nah ini orang menjadi berduga-duga apakah kemudian ini kartu Ganjar ini dihidupkan kembali gitu, karena berkaitan dengan soal Anies Baswedan dan juga soal bahwa Puan Maharani ini yang terjadi kok bukannya naik-naik elektabilitasnya, malah dia turun terus gitu ya. Ini analisis yang banyak yang timbul gitu, dan kemudian ternyata tadi kita udah cerita juga deklarasi Ganjar kok marak lagi gitu seperti tadi. Kan ini deklarasi model Ganjar ini yang jelas tadi seperti mengatakan ini kan banyak, ini membutuhkan dana yang cukup besar Mbak. Kalau memang satu titik mungkin nggak terlalu besar kan, kalau di berbagai daerah kan jadi sangat besar. Itu yang banyak orang menduga-duga itu Mbak Agi.
Iya betul Mas Ersu, kalau kita ingat lagi ya pernyataan dari orang yang sudah mendeklarasikan begitu kan, dan itu adalah mereka yang mendeklarasikan 3 periode Pak Jokowi dan sebagainya, itu satu deklarasi saja itu paling tidak itu 50 juta begitu. Itu aja tingkatnya hanya di tingkat kelurahan kecamatan gitu yang kecil, yang orangnya tidak terlalu banyak, apalagi kalau ini udah tingkatnya sudah di kabupaten dan sebagainya begitu ya, apalagi intensif di satu provinsi saja ada berapa kali deklarasi, hampir setiap Sabtu Minggu selalu ada deklarasi. Nah ini tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar begitu, dan tampaknya ini masih terus kencang dan bahkan akhir-akhir ini makin kencang begitu. Tapi memang kalau saya lihat di berita-berita itu tidak sekencang dari berita pernyataan-pernyataan dari Hasto begitu ya, karena pernyataan Hasto yang perang begitu dengan jadi Hasto seperti Oh, Hasto sekarang lagi hajar kiri kanan ini, ya? iya lagi terakhir dia menghajar siapa Erwin Dardak ya. Ya. Iya, wakil gubernurnya Jawa Timur, Kofifah, yang dikatakan dia tidak akomodatif atau tidak komunikatif dengan para pemimpin daerah yang berasal dari PDIP. Nah itu kemudian mumbul lagi setelah yang sebelumnya dia memberikan pernyataan yang lain lagi yang kemudian selalu menjadi seolah-olah selalu menjadi trending topik gitu. Tapi kita melihat itu jadinya seperti gerakan Ganjar ini seperti agak-agak orang tidak terlalu melihat gitu, tidak menjadi viral Mas Ersu. Padahal gerakannya masif di mana-mana begitu. Ya. Nah, betul. Saya lupa tadi menyebutkan muncul masifnya lagi gerakan Ganjar ini kan bersamaan dengan terhentinya gerakan musyawarah rakyat relawan Jokowi yang sebenarnya kita tahu itu tujuannya untuk mengusung Pak Jokowi kembali kan gitu ya. Kita ingat wajah susu, wajah apa itu kan bagian dari itu, dan kemarin kan harusnya awal bulan lalu ya Mbak ya, itu yang di awal Oktober kan tanggal 2 kalau nggak salah di Makassar harusnya dilaksanakan, tapi kemudian tiba-tiba dibatalkan. Nah kok kemudian dengan bersamaan dibatalkan itu sekarang Ganjar mulai aktif lagi. Nah apakah bagian dari itu gitu? Kalau Hasto ini menurut saya juga terlampau jauh ya campur tangannya, ngapain dia ngurusin hubungan antara kepala daerah PDIP di sana, bupati dengan wakil gubernur yang kebetulan dia adalah ketua DPD Demokrat ya Jawa Timur ya, Emil Dardak. Iya betul. Nah, jadi ini saya kira itu kaitannya ini menarik menurut saya, jadi sangat menarik. Dan kalau bagi kita sebenarnya maunya kita semua maju, Ganjar juga maju, Mbak Puan juga maju, gitu ya. Maju siapa lagi, Pak Prabowo maju, itu baru seru. Tapi kan kita teringat kembali bahwa desain dari PDIP yang seperti dikatakan oleh Hasto Kristianto maupun desain dari Pak Jokowi itu kan maunya 2 calon kan gitu. Kita udah mesti ingetin 2 calon ini kena kalah-kalan aja gitulah gitu. Seperti kita nanti ya kita cuma diminta memberikan stempel pemilih itu datang ke bilik suara untuk memberikan suara 2 calon. Saya ikut gerakannya Bung Rocky kalau itu cuma ada 2 calon pada periode nanti dan mereka saja, saya ikut masuk LBP, saya akan masuk geng LBP 3 boikot pemilu. Ngapain saya mesti boikot pemilu ya? Mungkin saya hanya datang ke bilik suara untuk memilih partai politik gitulah ya, mungkin bagian dari penguatan partai politiknya saja, meskipun banyak juga pasti juga yang ada juga yang nggak mau sama sekali deh, pokoknya partai politik gua nggak dukung, tapi saya partai politik saya masih akan pilih. Tapi kalau presidennya kalau cuma 2 dan kita tahu itu cuma calon presiden oligarki, saya nggak akan milih nanti kan gitu. Iya Mas Ersu, saya sih berharap juga hari ini tanggal 17 Oktober ya, ini hari ulang tahunnya Pak Prabowo Subianto. Nah harusnya hari ini Pak Prabowo kalau mau seru gitu ya, sekalian ulang tahun, sekalian mendeklarasikan gitu kan seru ya. Karena dia kan Mbak, kan sudah Pak oh iya, di Sentul kan sudah menerima mandat dari kader dari pengurus-pengurus daerah Gerindra. Ya sudah. Tapi Wapresnya sudah pasti ya, Cak Imin ya Mas Ersu ya. Belum disebutkan juga, belum kan ya? Belum lah, karena ini kalau ada yang isengin, kalau Pak Jokowi mau iseng itu kardus duriannya dikeluarin lagi itu udah langsung batal tuh Cak Imin. Saya kira belum lah itu ya, belum pasti gitu ya. Belum ya, dan kemudian juga sepertinya ancaman reshuffle juga masih menjadi ancaman, masih jadi perhitungan begitu ya. Sama juga dengan kayak Nasdem, kemudian kenapa ribut-ribut kemarin ada Zulfan Lindan langsung diperingatkan dengan sangat keras, walaupun sebenarnya dia udah bukan pengurus tapi kok dinonaktifkan lagi kan. Kalau diperingatkan
ini kan juga bagian dari itu. Saya kira dari reshuffle, dan Hasto tahu betul, makanya kemudian dia desak-desak Pak Jokowi untuk segera melakukan reshuffle terhadap Nasdem, kan begitu. Nah, karena sampai sekarang pun saya kira Anies Baswedan sendiri, meskipun kemarin itu kalau kita lihat animo dari publik untuk mendukung Anies Baswedan itu sangat tinggi, tapi sampai sekarang juga belum ada kepastian dari partai politik itu, Mbak. Tapi saya rasa itu akan segera sih, Mas Ersu. Kalau melihat tadi kemarin, oh ya ada foto yang viral kan ya, satu meja di pernikahan gitu kan ya, dan itu juga walaupun sepertinya tidak akan membicarakan hal-hal yang resmi, tapi itu menunjukkan sangat-sangat keakraban begitu, karena dari itu pernikahan di pengantinnya putra dari Ketua Majelis Suro PKS ya, Habib Salim Segaf Al-Jufri itu ya, betul ada gitu. Tapi kalau saya lihatnya ini nggak mudah kok, Mbak, hitung-hitungannya. Ini nggak mudah, terutama misalnya siapa yang akan menjadi wakil presidennya, kan gitu kan? Karena saya agak terkejut ketika habis bertemu dengan Demokrat kok kemudian Pak Anies Baswedan terhenti langkahnya, tidak lanjut ke PKS, dan kemudian ada pernyataan dari Sekjen PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi yang menyatakan bahwa mereka belum memutuskan untuk mencalonkan siapa, dan nanti itu di tangan di tangan Majelis Suro, kan dia menyatakan begitu. Tapi kemudian ternyata yang muncul Pak Anies Baswedan kemudian ketemu dengan Panglima TNI Andika gitu. Jadi ini masih belum, ini Mbak, inilah jeleknya sistem politik kita ini, bisa saling menyandra. Satu jelas bahwa presidensial threshold 20% itu membuat itu jadi handicap yang luar biasa bagi siapapun yang akan mengajukan pencapresan. Yang kedua, tradisi dalam politik kita saling sandra, meskipun dan itu sebenarnya nggak bisa disalahkan karena politisinya memang nggak bersih. Kalau Anda bersih ya nggak bisa disandra, atau bisa juga dikriminalisasi seperti Anies lah gitu ya, yang dicari-cari kasusnya. Politik Indonesia seperti itu. Jadi saya lagi berpikir kapan kita mau dapat seorang pemimpin yang bagus ya kalau begini caranya, karena para oligarki udah ngatur sejak awal. Kalau lu mau ikut aturan kita, lu gua pilih, tapi dia disandra, kan begitu kan, dengan sementara yang nggak mau ikut aturan, dia akan ditendang, dicari-cari kasusnya gitu loh, Pak. Iya, betul Mas Ersu, dan mencari-cari kasus itu memang terdengar santer ya. Sesudah Pak Anies lengser kemarin, ada yang mengatakan bahwa mungkin minggu-minggu ini masih akan berlanjut itu aksi dari KPK yang mereka mungkin akan memanggil atau mentersangkakan Anies begitu di kasus Formula E begitu. Karena memang dari pengamat begitu, pengamat yang mendukung yaitu dari Romli Atma Sasmita, profesor dari Unpad itu sampai sekarang juga masih terus muncul di media begitu, bahwa ini bisa dipidanakan, ini bisa dipidanakan. Walaupun sepertinya pendapat itu dia muncul sendirian begitu Mas Ersu ya. Iya. Tapi kan kompetisi, walaupun sendirian dia diulang-ulang terus. Diulang untuk membentuk seperti image atau framing begitu ya, seperti membuat sebuah framing, sehingga sepertinya nanti ya seperti yang Mas Yusuf bilang, kalau seandainya itu diulang-ulang itu akan menjadi orang tertarik dan kemudian orang mengikuti menjadi sebuah kebenaran begitu. Padahal kalau seandainya kita mengikuti yang lain pun, yang di luar Pak Romli ini banyak sekali pendapat yang bertentangan dengan Pak Romli, yaitu misalnya seperti Saud Sitomorang yang dia memang orang dari KPK sendiri, dia mengenalkan prinsip-prinsip dari akuntansi begitu, substance over form, yaitu yang bahwa substansi itu bisa mendahului begitu dari apa yang dilakukan. Jadi seperti semacam pemangkasan birokrasi yang selama ini justru disuarakan dan didengungkan dan dimintakan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi selalu mengatakan soal ekspor, soal kalau ada investasi dari luar dan sebagainya, itu pokoknya pangkas birokrasi, kerjakan lebih dulu, sepanjang itu pasti menguntungkan bagi kita, bagi rakyat kita. Nah, saya rasa sih sejauh ini saya setuju dengan Pak Saud Sitomorang bahwa itu yang dipangkas itu hampir seperti itu. Seperti Formula E itu adalah sesuatu hajatan dari luar, semacam
investasi, mengharumkan nama kita, kemudian dipekerjakan juga banyak, ribuan UKM yang terlibat banyak dan sebagainya, sehingga birokrasi itu bisa berjalan mengikuti begitu. Karena ya seperti yang dikatakan juga bahwa pada akhirnya toh menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan begitu. Tapi ya tentunya kalau seandainya memang ini adalah sebuah konstruksi politik, ya kita melihatnya kan tidak bisa seperti itu. Akan selalu ada celah di balik itu begitu. Ya, ini yang menurut saya jadi sangat menarik kan, bagaimana saya kan kelihatannya saya percaya dengan aksioma bahwa semakin kuat dukungan politik terhadap Anies Baswedan yang tercermin dari partai politik itu dalam hal ini KPK akan semakin mundur gitu ya. Tetapi semakin melemah dukungan dari partai politik itu KPK akan maju. Kenapa kan? Dan itu kan sebenarnya sudah jelas dinyatakan oleh Pak Firly seperti dalam investigasi Tempo dinyatakan bahwa ini mumpung Pak ini belum dicalonkan oleh partai politik dan kalau nanti sudah jadi calonkan politik itu bisa gaduh secara nasional kan gitu. Dan ini pun sebenarnya kemudian diakui secara langsung, meskipun tidak secara langsung oleh Pak Alexander Marwata yang ketika Nasdem menyatakan bahwa dia sudah mendeklarasikan, kata dia itu kan belum resmi, itu baru dari calon politik dan bisa nanti juga batal gitu. Nah, makanya saya sejak awal lihat ada keraguan-keraguan ini di kalangan PKS, ada keraguan-keraguan di Demokrat. Kalau Demokrat saya kira bukan soal ragu-ragu, ini soal dia dapat apa, dapat posisi yang jelas, dia maunya Pak Cawapres itu harga mati deh, gitu aja. Sebenarnya sederhana banget. Demokrat itu begitu hari ini Anies ngomong bahwa oke, kita gandeng Anda Agus Ahaye jadi Cawapres, itu dia langsung deklarasi itu. Demokrat kan begitu. Tetapi kan banyak juga orang yang mencatat, wah ini mesti Anies juga dan timnya mesti berkalkulasi. Apakah kemudian kalau berpasangan dengan Agus Harimurti itu, kemudian juga bisa mendongkrak perolehan suara dari Anies Baswedan, bisa menambah kelemahan Anies Baswedan, kan kalkulasinya semacam itu gitu. Walaupun dan kalau PKS saya kira pasti ada juga kasus-kasus yang juga bisa dikenakan ke PKS, karena PKS bagaimanapun juga pernah di pemerintahan, Mbak, jangan lupa loh ya. Itu pasti punya lah Jokowi catatan semacam itu yang kita nggak tahu suatu saat bisa dibuka itu kan gitu. Bisa jadi terjadi itu. Tapi juga ada faksi-faksi yang di PKS juga belum sepakat soal itu kan gitu, soal dengan Anies Baswedan ini. Masih ada yang mencatat soal kekecewaan mereka di Pilkada DKI Jakarta juga gitu, yang sebagai pendukung dianggap tidak mendapat apa-apa ada catatan semacam itu juga dari PKS. Nah, kalau tapi ini sebenarnya kita mesti akui orang banyak sebel sama Demokrat sama Nasdem. Tiba-tiba kok dia yang ambil alih Anies Baswedan. Jangan lupa bahwa Nasdem, kita tahu juga Nasdem seperti apa, tapi dia berani ngambil risiko gitu loh. Iya, selalu ngambil risiko. Dia mendukung Ahok lebih dulu, begitu kan ya? Iya. Dulu. Terus kemudian ada lagi kok yang Pak Jokowi, dia termasuk juga yang Jokowi, betul dia juga. Jadi orang yang berani ngambil risiko ya dia dapat gain. Dia gitu kan gitu, high risk high return. Kan itu selalu prinsipnya dalam ini. Nah, jadi kalau kemudian PKS dan Demokrat ini masih ragu-ragu dalam situasi ini bisa digunakan momentumnya oleh Firly dan kawan-kawannya untuk mentersangkakan Anies. Jangan lupa soal ini gitu loh, Mbak. Iya betul Mas Hersu. Walaupun juga apa yang dikatakan Marwata tadi ya betul sekali begitu ya, bahwa karena begitu Pak Anies ini dia lengser, itu saya lihat ya jadwal itu yang beredar di grup-grup begitu ya. Wah, dia untuk berkeliling ke seluruh Indonesia itu sudah padat sekali begitu Mas Hersu. Dan itu jadwal itu yang membuat saya rasa bukan dari Aniesnya, karena mereka justru antar relawan itu saling berebut waktu begitu ya. Jadi misalnya mereka ingin bulan ini ke sini, tanggal ini ke sini, tapi ternyata sudah diambil oleh relawan yang lain yang lain. Ini beda memang. Deklarasi Anies kali ini beda. Ini genuine. Kita mesti ngakui genuine itu, bahkan mungkin pasti nggak ada duit dari Anies. Kita tahulah keterbatasan anggaran Anies itu pasti dari relawan langsung. Tetapi sekali lagi kita ingatkan, itu kan relawan buat Firly dan kawan-kawan di KPK itu nggak berarti sebelum partai politik yang mengusung itu, walaupun 1000 kota yang akan mendukung Anies, tapi sebelum itu jadi proses politik itu tetap saja seperti pegangan kita adalah pernyataan Pak Alexander Marwata. Dia belum
resmi dicalonkan sebagai calon presiden gitu loh Mbak. Ya. Ini jangan Berarti terlalu harus waspada, ya yang jangan waspada euforia harus dulu gitu. Ya. harus PKS dan Demokrat ya Mas Hersu ya. Harus itu Mereka harus segera bersikap. ya Yes or no gitu ya, nggak bisa dan bikin sama-sama gitu. nggak dapet tuh. Kalau PKS sama Demokrat nggak segera ngambil keputusan, sama-sama nggak dapet juga. Memang mau kemana? Demokrat gitu. dan PKS. Iya, betul. Kalau kita melihat saat ini ya tidak ada, selain Pak Anies ya hanya Pak Prabowo ya, yang sudah pasti bersama dengan PKB dia bisa mencalonkan sendiri begitu. Dan yang lainnya kalau kita melihat seperti sekarang Ganjar begitu, sepertinya Ganjar tidak akan diambil oleh KIB, sepertinya itu mustahil begitu ya, karena kita lihat bagaimana gencarnya juga Erlangga itu bermanuver begitu kan, dan sepertinya ada kemungkinan dari KIB itu menggondok ya di antara mereka sendiri begitu. Nah, kalau seandainya dari seperti dikatakan Mas Hersu tadi, yaitu Demokrat dan PKS, ya memang tidak ada pilihan lain saat ini begitu. Dan yang paling dekat dengan apa keinginan mereka, terus kampanye mereka selama ini, terus kemudian suara dari para kader mereka di bawah begitu ya, ya sepertinya memang pilihannya adalah Anies Baswedan yang paling dekat begitu dengan platform yang dan juga cita-cita atau komentar-komentar mereka tentang bagaimana Indonesia ke depan ya sepertinya lebih dekat itu kepada Anies Baswedan saya rasa Mas Hersu. Saya kira ini masih sangat menarik, jadi sangat dinamis ya situasi politik kita dan ini akan berlangsung terus sampai tahun 2024 kalau pemilunya berlangsung tahun 2024. Itu yang Mbak Agi ya. Iya, ya. Mas Hersu masih ada loh satu yang saat ini viral dan ini memprihatinkan sekali ya. Itu adalah soal penganiayaan seorang murid di Poso, Mas Hersu. Ya yang di mana di mana itu Sulawesi Tengah ya? Di Poso, Sulawesi Tengah yaitu di SMA 2 Kabupaten Poso. Yaitu saya nggak tahu ya, ini mungkin editor kita bisa merekayasa atau memblur ya, agak memblur begitu supaya bisa tayang di YouTube begitu, di YouTube kita. Karena seringkali video kekerasan seperti ini seringkali menyebabkan di take down. Tapi kalau seandainya kita coba tidak bisa ya kita tidak bisa tayangkan. Tapi kita coba pemirsa bisa melihat seperti ini. Ya, tapi saya kira rawan ini ada kekerasan Mbak, saya kira teman-teman bisa mencari di media sosial deh. Ya, ada di TikTok juga ada karena itu sudah ditonton jutaan kali. Sudah nonton soal kekerasan dilakukan oleh seorang guru wali kelas ini ya di SMP. Tapi bagaimanapun ini menurut saya ini sangat menyedihkan di mana kok dunia politik dengan aksi kekerasan semacam itu gitu. Iya, kok masih ada begitu loh Mas Hersu. Sekarang ini ya, selain memang itu sudah kuno ya cara-cara kekerasan seperti itu, dan juga memang tidak boleh begitu, apalagi memukul kepala, memukul badan, itu akibatnya sangat-sangat apa ya, bisa menimbulkan keparahan begitu. Dan kemudian kita juga tidak tahu orang murid yang dipukul itu apakah dia sudah memiliki komorbid, kan kita tidak tahu, misalnya memiliki tulang yang lemah, pendengaran yang kurang dan sebagainya, dipukul kepalanya makin dia bisa dia sama sekali tidak bisa mendengar misalnya, atau dia kadang-kadang anak zaman sekarang mohon maaf itu kalau di daerah banyak sekali kasus anemia dan sebagainya, kekurangan darah sehingga dia darah rendah dan sebagainya. Dengan menerima penganiayaan seperti itu dia bisa langsung shock begitu Mas Hersu. Dan kemudian kasusnya adalah soal kedisiplinan ya, karena mereka katanya tidak masuk ke kelas, mainan HP dan sebagainya. Yaitu seharusnya diantisipasi dengan peraturan Mas Hersu. Karena saat saya sekolah juga di negeri dan kemudian dia betul-betul ada peraturan di sekolah itu yang kalau seandainya dia 3 kali telat itu dia keluar, dan itu di atas kertas. Jadi dia betul-betul lebih baik dia tidak masuk daripada dia terindikasi telat begitu ya. Walaupun tidak masuk juga tidak baik begitu. Karena tidak masuk harus ada surat dokter dan sebagainya. Jadi akhirnya lebih baik sampai di sekolah misalnya setengah jam sebelumnya, bahkan kurang begitu ya. Dan juga soal HP ini, kalau saya itu ya lebih baik HP itu memang betul-betul dari sekolahan itu nggak boleh sama sekali. Nggak boleh sama sekali. Baru setelah pulang ketika mereka harus minta dijemput dan sebagainya baru diberikan HP-nya begitu. Oke. Saya kira ini dengan ada perhatian yang mendalam ya apa yang terjadi di Poso ini nggak boleh terjadi cara pendidikan dengan tindak kekerasan semacam ini, karena ini bisa juga menimbulkan traumatik dan juga nggak pada semestinya seorang pendidik melakukan langkah semacam itu gitu ya Mbak Agi ya.
Iya, ini orang stres kali Mas Hersu, mohon maaf ya, mohon maaf banget. Karena kenapa? Karena badan dari si bapak guru ini tinggi, gede, sementara muridnya kayaknya ya sekitar segini, sekuping begitu. Jadi kelihatan jauh lebih kecil begitu. Ya, Dan atletis nih Pak gurunya ya. Iya. Ya. Oke, Mbak Agi, kita mesti mengakhiri perbincangan kita kali ini. Mbak Agi, saya Sun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.